Memori buruk Paul Munster hadapi Peter Huistra, Persebaya Surabaya pernah dibikin tumbang Borneo FC. Persebaya Surabaya bersiap menjamu Borneo FC dalam laga pekan ke-16 Liga 1 Indonesia 2024-2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit karena kedua tim sama-sama berada di papan atas klasemen. Green Force saat ini masih memimpin puncak klasemen Liga 1 dengan 34 poin hasil dari 10 kemenangan, 4 imbang, dan hanya 1 kekalahan. Persebaya Surabaya juga tampil solid di lini belakang dengan hanya kebobolan 10 gol dari 15 pertandingan yang sudah dilalui. Sementara itu, Borneo FC datang ke Surabaya dengan status sebagai peringkat ketiga klasemen sementara. Pesut Etam mengoleksi 26 poin dari 7 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 3 kekalahan di musim ini. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Paul Munster untuk mempertahankan tren positif Persebaya Surabaya di kandang. Namun, memori buruk saat menghadapi Peter Huistra musim lalu jelas menjadi bayangan yang harus dihapus oleh sang pelatih. Persebaya Surabaya pernah menelan kekalahan tipis saat bertandang ke markas Borneo FC pada pekan ke-28 Liga 1 musim 2023-2024. Kala itu, pertandingan yang digelar pada tanggal 7 Maret tahun 2024 berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Pesut Etam. Paul Munster tentu tidak ingin memori pahit itu terulang kembali ketika bertemu Huistra di putaran pertama musim ini. Bermain di kandang sendiri harus menjadi momentum bagi Persebaya Surabaya untuk meraih 3 poin penting. Dengan dukungan penuh ribuan bonek di Gelora Bung Tomo, motivasi pemain Persebaya Surabaya dipastikan berlipat ganda. Vitor Barata berikan dukungan penuh untuk Flavio Silva, kode keras merapat ke Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka usai ditahan imbang 0-0 oleh Semen Padang di Stadion Agus Salim. Hasil ini cukup mengecewakan bagi Green Force yang tampil dominan di sebagian besar laga. Persebaya Surabaya tampil menekan sejak babak pertama, tetapi penyelesaian akhir menjadi kendala. Flavio Silva yang dipercaya sebagai ujung tombak gagal memaksimalkan peluang emas di menit akhir pertandingan. Peluang terbaik Persebaya Surabaya datang di menit ke-90 melalui Flavio Silva, berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Ia berhasil mengecok Teguh Amiruddin namun penyelesaian akhirnya justru melambung. Kegagalan tersebut membuat Flavio menjadi sorotan tajam. Kritik pedas membanjiri media sosial usai laga, menyoroti performanya yang belum juga konsisten. Tak ingin larut dalam tekanan, Flavio Silva langsung buka suara melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan tekadnya untuk segera bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya. Kegagalan tidak bisa menentukan siapa Anda, kecewa tapi tidak ada waktu untuk menangis atau menyesal, fokus untuk yang berikutnya, kita lanjutkan, tulis Flavio dengan emotikon ikan hiu, buaya, dan hati hijau. Dukungan pun datang dari rekan senegaranya, Vitor Barata, yang menyemangati Flavio di kolom komentar, "Kamu hebat, saudaraku," tulis Barata. Komentar dari Vitor Barata langsung memancing spekulasi di kalangan bonek dan bonita. Pasalnya, nama Barata kerap dikaitkan dengan Persebaya Surabaya jelang bursa transfer paruh musim Liga 1. El Magico Ze Valente makin kencang dikabarkan kembali pulang ke Persebaya Surabaya. Kabar kembalinya Ze Valente ke Persebaya Surabaya semakin menguat jelang bursa transfer paruh musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Sosok yang sempat menjadi pemain kunci Green Force itu dikabarkan masuk dalam daftar prioritas pelatih Paul Munster untuk putaran kedua. Ze Valente yang kini dipinjamkan ke Persik Kediri tampil cukup impresif selama musim ini. Gelandang asal Portugal itu dinilai cocok dengan gaya permainan Persebaya Surabaya, terutama untuk mengisi posisi playmaker di lini tengah. Ze Valente sendiri dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat menjadi otak serangan tim. Kemampuannya dalam mengatur ritme permainan dan memberikan umpan-umpan kunci menjadi nilai tambah bagi Persebaya Surabaya. Selain itu, gaya bermain Ze Valente dinilai sangat cocok dipadukan dengan Mohamed Rashid di lini tengah. Kombinasi keduanya berpotensi menjadi motor permainan Green Force pada putaran kedua nanti. Motivasi Rivera berlipat ganda setelah pecah telur. Pekan ke-16 Liga 1 2024-2025 akan menghadirkan pertandingan Persebaya versus Borneo FC. Francisco Rivera, gelandang asing Persebaya mengaku bersemangat menatap laga ini. "Saya selalu memiliki motivasi khusus setiap pertandingan," kata Francisco Rivera. Rivera memang sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil pecah telur.
atau mencetak gol perdananya saat Persebaya menang 4-1 atas Persik Kediri, tanggal 11 Desember tahun 2024. Gol perdana yang menambah semangatnya setelah sempat mendapat sorotan akibat belum seproduktif musim lalu saat berseragam Madura United yang mencetak 9 gol dan 16 assist dari 32. Catatan impresif yang membawa pemain asal Meksiko itu sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024. Saya harus fokus di laga berikutnya, ucap Rivera. Rivera tidak bisa menyembunyikan keinginannya kembali mencetak gol saat menghadapi Borneo FC. Namun target paling utama dikatakannya adalah memberikan kemenangan untuk Persebaya, tidak peduli siapapun yang mencetak gol. Apalagi lawan datang dengan modal positif setelah di laga terakhir menang 5-0 dari Madura United. Hal yang penting dalam setiap pertandingan adalah tim kami mendapatkan 3 poin, pungkasnya. Mantan striker Persebaya Jose Wilson dikabarkan akan gabung tim Liga 2 Gresik United. Mantan penyerang Persebaya Surabaya, Jose Wilson dikabarkan akan bergabung dengan tim Liga 2, Gresik United. Penyerang berusia 32 tahun ini direncanakan bergabung dengan skuad Gresik United dalam tur Papua. Persebaya Surabaya wajib bayar denda 70 juta. Manajemen Persebaya Surabaya kembali menanggung masalah yang disebabkan oknum bonek, supporter setia Green Force. Mereka harus membayar denda yang diberikan Komisi Disiplin PSSI sebesar 70 juta. Denda itu harus dibayar manajemen Green Force setelah oknum bonek kedapatan melakukan pelemparan botol air mineral ke dalam lapangan. Selain itu, ada pula oknum bonek yang menyalakan flare saat pertandingan antara Persebaya menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 7 Desember tahun 2024. Rincian hukumannya adalah denda 20 juta akibat melakukan pelemparan botol, dan sisanya akibat menyalakan flare di dalam Stadion GBT.